Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene, dan salam sehat. Berjumpa lagi pada pagi hari ini dengan saya, Borong Paudang, dalam mata pelajaran IPA untuk kelas 8. Pada pertemuan pertama dan kedua, kita sudah membahas mengenai gerak pada makhluk hidup, khususnya gerak pada tumbuhan. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan melanjutkan gerak pada makhluk hidup, yaitu sistem gerak pada manusia. Anak-anak yang terkasih, gerak tubuh manusia dapat terjadi karena adanya kerjasama antara tulang dan otot. Tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot dikatakan sebagai alat gerak aktif. Satu, rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia terdiri dari tulang-tulang yang berhubungan satu sama lain. Rangka manusia disebut rangka dalam atau endoskeleton. Mengapa rangka pada tubuh manusia dikatakan rangka dalam? Karena rangka pada tubuh manusia ditutupi oleh otot atau daging. Nah, ini adalah gambar rangka pada tubuh manusia. Nah, anak-anak yang terkasih, pada gambar ini terlihat bagian-bagian dari rangka tubuh manusia yang pada umumnya dibedakan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu namanya tengkorak atau bagian kepala. Yang ini namanya tengkorak. Kemudian yang kedua adalah rangka bagian badan, yang ini. Dan yang ketiga adalah anggota gerak. Anggota gerak itu ada 2, yaitu tangan dan kaki. Nah, itu adalah bagian rangka pada umumnya yang terdapat pada tubuh manusia. Kita lanjut. Fungsi rangka pada tubuh manusia. Nah, anak-anak yang terkasih, ada yang tahu fungsi rangka pada manusia? Oke, benar sekali. Jadi, fungsi rangka pada manusia itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah membuat gerakan tubuh. Yang kedua, memberi bentuk tubuh, sehingga tubuh kita itu berbeda-beda, khususnya pada bagian muka, satu dengan yang lainnya berbeda, karena dibentuk oleh rangka yang berbeda. Yang ketiga, menegakkan atau menopang berdirinya tubuh, sehingga kita berjalan dengan tegak. Yang keempat, melindungi organ-organ tubuh yang penting dan lunak. Ya, organ-organ vital misalnya pada tengkorak khusus melindungi otak. Tempat melekatnya otot rangka atau sering disebut otot lurik. Dan yang terakhir adalah tempat pembentukan sel-sel darah merah. Nah, itulah fungsi rangka tubuh manusia. Bagian A, macam-macam tulang berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi 2. Nah, ayo anak-anak yang terkasih, kira-kira tulang-tulang apa saja ya yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya? Oke, sudah ada yang benar. Jadi, yang pertama itu namanya tulang rawan atau sering disebut kartilago. Ya, tulang rawan terbentuk oleh sel-sel tulang rawan atau kondrosit. Tulang rawan terdiri dari banyak zat perekat dan sedikit zat kapur sehingga bersifat lentur atau elastis.
Sedangkan tulang yang kedua namanya tulang keras atau osteon, dibentuk dari matriks tulang yang rapat dan padas, yang tersusun dari banyak zat kapur dan sedikit zat perekat, sehingga tulang menjadi keras dan tidak lentur. Jadi perbedaan utama dari kedua tulang ini adalah jika tulang rawan itu terdiri dari banyak zat perekat dan bersifat lentur atau elastis, sedangkan kalau tulang keras, dia tersusun dari banyak zat kapur dan sedikit zat perekat sehingga bersifat keras dan tidak lentur. Macam tulang berdasarkan bentuknya. Sekali lagi Bu Neta segera ke ruang guru. Yang pertama adalah tulang pendek atau bulat pendek. Contohnya tulang pergelangan kaki dan tangan. Yang kedua adalah tulang pipa. Mengapa dikatakan tulang pipa? Karena bentuknya menyerupai pipa dengan kedua ujungnya membesar atau membentuk bonggol. Contohnya tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang paha, dan tulang betis. Jika pada tulang bawah, lengan bawah, itu ada dua tulang yang termasuk tulang pipa, yaitu tulang hasta dan tulang pengumpil. Sedangkan pada bagian kaki ada tulang betis dan ada tulang kering. Yang ketiga adalah tulang pipi. Mengapa dikatakan tulang pipi? Karena berbentuk pipi dan lebar. Misalnya terdapat pada tempurung kepala, bukan tempurung kelapa ya, tetapi tempurung kepala, tulang rusuk, dan tulang belikat. Yang keempat adalah tulang tak beraturan. Mengapa dikatakan tulang tak beraturan? Karena memang bentuknya yang tidak beraturan. Contohnya yang terdapat pada tulang belakang dan tulang yang terdapat di bagian wajah. Baik anak-anak, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu gambar tulang pipa dan bagiannya. Nah, ini adalah gambar tulang pipa. Nah, tulang pipa ini termasuk tulang keras ya. Nah, yang disebut tadi bonggol ya adalah bagian yang membesar atau membentuk bulatan pada ujung. Nah, itu namanya bonggol ya. Tulang pipa ini bentuknya menyerupai pipa panjang, kemudian di bagian tengahnya itu ada lubang, biasanya ditempati oleh sumsum darah merah. Oke. Jadi itu adalah gambar dari tulang pipa. Masih banyak contoh-contoh tulang pipa yang lain. Kita lanjut. Yang kedua adalah susunan rangka tubuh manusia. Nah, berdasarkan bagian tubuh yang disusun, tulang-tulang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah tulang tengkorak yang tadi saya sudah perlihatkan pada gambar rangka pada manusia. Tulang tengkorak adalah tulang yang terdapat pada bagian kepala. Tulang tengkorak sebagian besar disusun oleh tulang pipi. Nah, fungsinya untuk melindungi otak. Nah, tulang tengkorak dibedakan menjadi 2, yaitu tulang bagian kepala dan bagian muka. Di bagian muka itu melindungi organ vital, misalnya mata. Tulang tengkorak tidak dapat digerakkan kecuali tulang rahang bawah pada bagian depan. Nah, kita ketahui bahwa sebagian besar tulang tengkorak itu dihubungkan oleh sendi mati sehingga tidak dapat digerakkan. Hanya ada satu tulang yang dapat digerakkan, yaitu tulang rahang bawah. Nah, anak-anak di rumah bisa mempraktekkan sekarang ya. Silakan digerakkan rahangnya. Nah, perhatikan rahang mana yang bisa bergerak? Hanya satu, yaitu rahang pada bagian bawah. Oke, bagus. Ada yang sudah mulai mempraktekkan.
Bagian B, rangka badan. Nah, rangka badan meliputi ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya 33 ruas, tulang dada, tulang rusuk 12 pasang, kemudian tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Nah, tulang rusuk ini terbagi menjadi 3 bagian ya, anak-anak yang terkasih. Ada yang tahu tulang rusuk terbagi atas 3 bagian apa saja? Nah, tepat sekali. Jadi, dari 12 tulang itu dibagi menjadi 3, yaitu ada 7 pasang tulang rusuk sejati dan 3 buah tulang rusuk palsu, ya, 3 pasang tulang rusuk palsu dan 2 pasang tulang rusuk, nah benar, tulang rusuk melayang. Nah, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada membentuk rongga dada yang melindungi jantung dan paru-paru. Nah, kalau tulang dada ini kan dibagi juga menjadi 3, ada tulang badan, tulang hulu, dan ada tulang taju pedang. Nah, ini gambar tulang rusuk pada manusia. Ya, tulang rusuk pada manusia itu tadi terbagi atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, mana tulang rusuk sejatinya? Ada 7 pasang. Nah, yang ini ya, tulang rusuk sejatinya yang ini ada itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 pasang tulang rusuk palsu yang ini, dan 2 pasang tulang rusuk melayang yang pada bagian belakang. Dia tidak menyatu dengan tulang rusuk sejati maupun tulang rusuk palsu yang di belakang ini. Nah, oke, itu ya. Dan yang ketiga adalah tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terbagi atas 2, yaitu tulang anggota gerak bagian atas atau kita sering kenal dengan nama tangan atau lengan, dan tulang bagian bawah atau biasa disebut kaki atau tungkai. Ya, tulang anggota gerak bagian atas itu terdiri atas 2 tulang lengan atas, 2 pasang tulang lengan bawah, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 tulang jari-jari tangan. Sedangkan tulang anggota gerak bagian bawah atau kaki terdiri dari 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Nah, anak-anak yang terkasih, tahukah kalian bahwa ketika masih bayi ya atau anak-anak, tulang-tulang pada anak-anak itu jumlahnya ada 300 buah. Ya, ada juga yang mengatakan 270, ada yang mengatakan 300. Ya. Nah, ketika sudah mulai dewasa, tulang-tulang itu berkurang. Jadi tulang pada tubuh orang dewasa hanya 206 tulang. Nah, kemana tulang yang lain? Nah, tulang-tulang yang lain ada yang menyatu karena bertambahnya usia atau umur. Begitu ya, jadi tulang orang dewasa itu jumlahnya 206 tulang. Contoh tulang anggota gerak. Nah, ini contohnya bukan hanya pada manusia, tetapi pada hewan. Karena rangka pada tubuh manusia dan hewan itu alat geraknya tersusun atas 2 juga, yaitu otot dan tulang. Nah, ini ada tulang burung
bird, kemudian kelelawar, kemudian ada tulang dari sirip paus, kemudian kucing, ada tulang kaki dari kuda, dan tulang tangan dari manusia. Yang ketiga adalah hubungan antar tulang atau artikulasi. Jadi saya ingatkan untuk pertemuan ketiga ini kita hanya membahas sistem gerak pada manusia, yaitu sistem rangka, tulang, dan persendian atau artikulasi, atau lebih singkatnya sendi. Nah, yang ketiga adalah hubungan antar tulang, artikulasi, atau persendian. Nah, hubungan tulang merupakan tempat satu atau lebih ujung tulang bertemu dan dapat mengakibatkan pergerakan atau tidak. Jadi ada tulang yang bertemu yang dapat menyebabkan pergerakan karena ada sendi, dan ada yang bertemu tetapi tidak dapat digerakkan. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan itu disebut persendian. Nah, mungkin anak-anak yang terkasih sudah pernah mempelajari tentang sendi pada pelajaran di SD. Nah, pasti semua sudah pernah mempelajari macam-macam sendi. Berdasarkan sifat geraknya, jadi berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis, yang kedua adalah sendi kaku, dan yang ketiga apa? Ayo, ada yang bisa? Nah, benar sekali, yang ketiga adalah sendi gerak. Ya. Sendi mati atau sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Jadi, dia menghubungkan tulang tetapi tidak dapat digerakkan. Nah, misalnya pada hubungan antara tulang-tulang pada tengkorak kepala. Sendi kaku, amfiartrosis, adalah hubungan antar tulang yang hanya dapat digerakkan secara terbatas. Jadi, dia bisa bergerak tetapi terbatas. Misalnya hubungan antar tulang rusuk, tulang dada, ruas tulang belakang, dan lain-lain. Nanti silakan ditambahkan dengan membaca buku yang sudah diberikan atau mencari dari buku-buku lain yang dapat menunjang pembelajaran di rumah. Yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis yang memungkinkan gerakan tulang secara bebas. Nah, yang kita akan bahas bersama nanti adalah macam-macam dari sendi gerak atau diartrosis. Nah, ini adalah sendi mati pada tengkorak. Artinya sebagian besar tulang pada tengkorak itu dihubungkan oleh sendi mati sehingga tidak dapat bergerak, kecuali tadi apa yang bisa bergerak pada tengkorak kepala? Nah, tepat sekali, kecuali rahang bawah. Macam-macam sendi gerak. Nah, yang kita akan bahas bersama adalah sendi gerak atau diartrosis. Yang pertama adalah sendi engsel. Nah, ini pelajaran SD, saya rasa semua anak-anak sudah mempelajari tentang sendi engsel. Sendi engsel itu geraknya 2 arah, ada juga mengatakan 1 arah, ya. Misalnya pada lutut dan siku, ya, antar ruas tulang jari-jari tangan. Tetapi yang paling sering menjadi contoh utama adalah sendi engsel itu misalnya terdapat pada lutut dan siku, sehingga lutut dan siku itu bisa kita tekuk. Artinya lengan bawah dan lengan atas itu bisa kita tekuk pada saat mengambil sesuatu karena adanya sendi engsel. Yang kedua adalah sendi peluruh, gerakan ke segala arah, misalnya pada antar tulang bahu dengan tulang lengan atas. Ya, misalnya pada antar tulang bahu dan dengan tulang lengan atas.
Yang ketiga adalah sendi putar, ya, tulang yang satu mengelilingi tulang yang lain, makanya dikatakan sendi putar. Misalnya antar tulang atlas dengan tulang leher. Nah, leher kita bisa digerakkan, diputar karena adanya sendi putar. Yang keempat namanya sendi luncur. Nah, mungkin ini yang baru bagi anak-anak yang terkasih. Sendi luncur orang juga sering mengatakan sendi geser. Ya, gerakannya bisa ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Misalnya pada antar tulang belakang. Nah, makanya pada tubuh manusia kita bisa bergerak tubuh kita ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan karena adanya sendi geser atau luncur. Dan yang terakhir namanya sendi pelana. Mengapa dikatakan sendi pelana? Karena bentuknya menyerupai pelana pada kuda. Misalnya pada tulang telapak tangan dan ibu jari. Nah, jadi pada saat mengetik atau sementara memegang HP, bermain games dan lain sebagainya, pergerakan tangan itu, jari tangan khususnya ibu jari jempol itu disebabkan karena adanya sendi pelana. Nah, kira-kira seperti apa tubuh kita kalau di dalam tubuh kita itu tidak terdapat sendi? Ayo, kira-kira seperti apa? Betul sekali. Jadi, ketika tidak ada sendi di dalam tubuh kita, nanti tubuh kita itu bergeraknya seperti robot. Mau makan tidak bisa makan karena mengapa? Tangan atau lengan kita, khususnya lengan bagian bawah itu tidak dapat digerakkan atau tidak dapat dilipat pada saat ingin memasukkan makanan ke dalam mulut karena tidak ada sendi. Nah, Tuhan sudah memberikan anugerah yang luar biasa sehingga tubuh kita dapat bergerak dengan rileks atau santai karena adanya sendi. Yuk anak-anak, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam sendi. Nah, gambar macam-macam sendi gerak maksudnya ya. Nah, ini adalah macam-macam sendi gerak. Ayo, kira-kira ada yang tahu sendi yang pertama itu apa? Nah, yang ini kira-kira ini sendi apa namanya? Oke, baik sekali. Jadi, yang ini namanya sendi pelana. Kemudian yang kedua, yang ini namanya sendi apa? Ayo. Oke, bagus. Sudah ada yang benar. Itu namanya sendi geser atau sendi luncur. Dan yang ketiga, ini adalah sendi apa? Tulang yang satu tadi mengelilingi tulang yang lain. Itu disebut sendi apa, anak-anak? Oke. Sudah ada yang benar. Ada juga yang masih salah, kurang tepat ya. Nanti belajar lagi. Ini namanya sendi putar. Sedangkan yang terakhir adalah sendi. Yang ini sendi apa namanya? Sendi peluru. Tulang yang satu masuk ke tulang yang lainnya. Makanya dikatakan sendi peluru karena dia bisa bergerak ke segala arah. Nah, itu ada 4 sendi. Nah, sendi apa yang tidak ada gambarnya? Betul sekali. Gambarnya yang tidak ada di sini adalah sendi engsel. Nanti bisa dilihat di siku dan lutut masing-masing atau silakan lihat engsel yang ada pada pintu. Nah, itu termasuk sendi hanya pada pintu, itu bukan pada manusia. Tetapi pergerakannya yang dimaksud sendi engsel seperti itu, ya. Sebenarnya dia adalah satu arah. Nah, jadi sendi engsel itu sebenarnya satu arah pergerakannya. Oke, paham anak-anak yang terkasih? Jadi tetap perhatikan ya, jangan ngantuk belajarnya di rumah. Oke, kita lanjut. Yang keempat, gangguan dan kelainan pada persendian atau sendi. Yang pertama adalah gangguan infeksi seperti artritis eksudatif, peradangan pada selaput sendi. Yang kedua namanya artritis zika, nyeri pada tulang sewaktu digerakkan karena kekurangan cairan sinovial.
Dan yang ketiga ada namanya terkilir, tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai. Nah, mungkin ini sering sekali yang dialami oleh anak-anak ketika bermain tidak sengaja jatuh, biasanya terkilir, atau mungkin anak-anak yang terkasih lebih mengenalnya dengan nama terseleo. Oke, nanti kalau Pak Guru salah sebut silakan diluruskan ya. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, jadi itu gangguan atau kelainan pada persendian. Masih banyak gangguan dan kelainan yang lain, silakan nanti dipelajari pada buku atau cari buku-buku pendukung yang lainnya, kemudian atau bisa dicari di Google ya. Nah, ini ada antiklosis. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah gangguan dan kelainan pada tulang. Kalau tadi pada sendi, sekarang pada tulang. Yang pertama namanya skoliosis. Nah, skoliosis ini sebenarnya gangguan pada atau kelainan pada tulang yang disebabkan karena kesalahan duduk. Ya, kesalahan duduk pada saat belajar di sekolah atau banyak duduk di rumah, kemudian cara duduknya yang salah. Skoliosis itu yaitu tulang belakang melengkung ke samping, ke kiri atau ke kanan. Jadi pada saat dia belajar di rumah atau di sekolah, ketika duduk dia duduknya tidak normal sehingga tulang belakangnya miring ke kiri ataupun ke kanan. Yang kedua adalah lordosis. Ini juga kelainan disebabkan karena kebiasaan duduk yang salah. Tulang belakang melengkung ke depan. Nah, melengkung ke depan artinya ketika dia duduk itu posisi duduknya tidak baik atau tidak normal sehingga bagian tulang belakangnya itu melengkung ke depan ya. Kemudian bagian bahu pada bagian atas itu ke belakang karena salah pada saat duduk. Yang ketiga namanya kiposis atau tulang belakang melengkung ke belakang, atau mungkin lebih cepat dipahami ketika saya katakan tulang belakangnya bungkuk ya, bungkuk karena pada saat belajar di sekolah atau pada saat duduk di rumah dia menulisnya itu pada saat belajar terlalu bungkuk sehingga jarak antara buku dengan wajahnya itu tidak normal, atau paling tidak sekurang-kurangnya harus sekitar 30 cm. Jadi jangan terlalu rapat dengan buku. Itu bisa menyebabkan kelainan tulang belakang yang disebut kiposis. Yang keempat namanya rakitis, yaitu penyakit pada tulang karena kekurangan vitamin D. Dan yang berikutnya osteoporosis. Saya rasa semua sudah tahu ya apa itu osteoporosis ya. Artinya kekurangan kalsium sehingga tulang itu rapuh. Ya, itu namanya osteoporosis. Ini biasanya dialami oleh orang-orang manula atau masa usia tua ya. Maaf adik-adik ya, atau anak-anak yang terkasih ada gangguan yang masuk. Oke, ini adalah gambar kelainan pada tulang karena posisi duduk yang salah yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu gambar yang pertama, yang ini adalah gambar posisi duduk yang normal atau yang baik. Ini adalah lordosis ya, lordosis. Lihat tulang punggung bagian atas bahunya itu ke belakang, sedangkan bagian perutnya, tulang belakangnya itu maju ke depan. Nah, yang ini apa namanya? Kelainan tulang karena apa ini? Namanya? Betul sekali, kiposis. Ya, pintar ya. Ya, karena di bawah ada tulisannya ya, kiposis. Apa tadi kiposis? Tulang belakangnya bengkok ke belakang atau bungkuk ya. Kemudian yang terakhir ini kelainan tulang karena kebiasaan duduk yang salah, yaitu namanya apa? Betul sekali, skoliosis, yaitu tulang belakang dan bengkok ke kiri atau ke
kanan. Nah, itu gambar-gambarnya ini mohon dipahami anak-anak yang terkasih ya, karena ini sering sekali keluar di soal-soal ujian, soal-soal semester, itu paling sering keluar ya. Jadi mohon dipahami dengan baik perbedaan antara lordosis, kifosis, dan skoliosis. Mudah-mudahan setelah belajar ini anak-anak yang terkasih di rumah sudah membiasakan diri untuk duduk yang baik ketika belajar. Oke, itu ya. Ya, kita hapus dulu. Nah, sekian dan terima kasih. Jadi itu sedikit penjelasan dari saya mengenai sistem gerak pada manusia. Yang kita bahas tadi adalah sistem rangka, tulang, dan sendi. Nah, untuk pertemuan keempat nanti kita akan membahas mengenai otot dan gerak pada hewan. Nah, itu mohon maaf ada suara-suara yang tidak diinginkan masuk ya. Jadi ada panggilan dari Dewan Guru. Oke, mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pasti banyak kekurangan di dalam memberikan penjelasan materi ini. Jadi tugas anak-anak yang terkasih di rumah mencari buku-buku atau referensi lain untuk mendukung pembelajaran yang saya berikan ini. Bisa membuka di ruang guru, kemudian belajar secara mandiri. Jadi tetap semangat belajar di rumah ya. Mungkin hanya itu yang Pak Guru bisa sampaikan. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene, dan salam sehat. Sampai jumpa pada materi berikutnya.